Sosok pemimpin itu telah hadir menyinari masyarakat Supiori, mulai dari Dobo, Mapia Aruri. Itulah pemimpin muda yang selalu dikenang. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Sosok pemimpin itu telah hadir menyinari masyarakat Supiori, mulai dari Dobo, Mapia Aruri. Itulah pemimpin muda yang selalu dikenang. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Kami kasihi, terima kasih banyak atas semua upaya dan usaha
rangka kunjungan sampaikan kepada saya, Wongkeina adalah lagu perang orang tua dulu kampung Sawendi. Oleh sebab itu, suasana sukacita dengan semangat sore menentukan siapa yang menang. Nah, oleh sebab itu tidak sembarang Wongkeina. Kita posko kemenangan Hersan. Dengan demikian, atas nama masyarakat kampung Wongkeina siap perang. Kita akan mengawali posko kemenangan Hersan. Selamat sore untuk kita semua. Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, saya meresmikan atau membuka bendera kita sebagai simbol posko Hersan telah dibuka untuk pelaksanaan persiapan kampanye dan juga pada tanggal 27 November 2024. Terima kasih. Saya persilakan tim koalisi bersama dengan calon bupati dan wakil bupati di semua tim relawan. Kami persilakan untuk mengabadikan posko Hersan. Calon bupati. Sumpah sanik ngobena makin kide kada mansren makin ini subek os no banana no bani ne suni to pro parto ki mak bani ne ko bani amen berkat so pasu mamri wasu no mansren bani Dari singgah di Sawendi. Selama ini karena itu sekali lagi rencana dan juga kegiatan yang berikut saya sampaikan kampung Wongkeina yang mana antusiasnya menjemput kami dari lautan hingga tiba di darat. Ini menjadi harapan untuk kita semua bahwa kehadiran Hersan, kehadiran saya dengan calon wakil di sini dari birokrasi murni yang terjun ke politik dan pada tahun ini kontestasi pilkada Kabupaten Setiori periode 2024-2029 18 tahun. Semestinya di 18 tahun baru saya pensiun. Rakyat Kabupaten Setiori secara khusus Kepulauan Arure dan Kampung Wongkeina. Ketika waktu saya masih di birokrasi, saya tidak bisa punya kewenangan untuk ambil keputusan kebijakan. Karena saya masih posisi sebagai staf jabatan itu. Sehingga saya tidak bisa mengambil keputusan dan kebijakan. Dengan demikian, maka kepedulian saya harus maju supaya saya mengambil kebijakan keputusan bagi saya punya masyarakat seluruh Kabupaten Setiori. Sekali lagi, saya tinggalkan 18 tahun sebagai asli orang Setiori. Sekali lagi, saya berdiri di kampung saya, Wongkeina, dan imitasi. Saya anak asli Setiori. Saya tidak punya rumah di Biak, tidak punya rumah di Japura, tidak punya rumah di mana-mana. Terutama saya punya ipar-ipar, bapak-bapak semua sudah tahu kalau saya ke Biak pasti di rumah di bapak mantu di kampung itu. Terus saya pulang kembali. Karena saya tidak punya uang. Saya Kabupaten Setiori. Sehingga hari ini saya datang dari kampung dengan saya punya keluarga latar belakang sama. Saya bukan lahir dari anak pejabat, tapi orang tua almarhum melahirkan saya hanya hidup di laut, hanya togok sagu, insar jual pinang, baru pakai urus saya. Akhirnya saya bisa berdiri.
Dan siapa yang dirasakan pada seluruh masyarakat Kampung Wongkena dan seluruh masyarakat Kepulauan Aror dan seluruhnya. Jika kehendak Tuhan terjadi tanggal 27 masuk di bilik suara hanya pilih nomor. Sekali lagi, kita boleh merencanakan, kita boleh memikirkan semuanya, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Anak kampung, saya tahu persis di kantor untuk baru mendengar aspirasi untuk masuk ke kantor yang kita jawab. Ketika kita terpilih, kita berdua turun ke kampung. Dan dari kampung ke kampung. Keluarga masih ada 3-4 kakak yang tinggal satu rumah. Benarkah tidak? Saya tahu. Anak yang tua apa kawin, adik lagi kawin, semua tinggal di satu. Solar. Yang berikut kita punya sekolah. Ada bangunan yang kita bicara kesehatan, puskesmas kita di sini sudah rusak. Ya, masih lewat laut. Atau ada jalan seperti tapi jalan tikus. Ya, saya punya keluarga, bapak mantu semua. Ketika terpilih, kita dua tidak mau bicara mulut-mulut. Tadi saya bilang 3 rumah dalam 3 orang dalam satu rumah, kita akan bangun rumah lagi supaya semua tinggal masing-masing tinggal sendiri. Dan bergantung kepada apa tinggal sama-sama. Bawaikan kemari, mama-mama dong bawa ke Sorongduweri, bukan duduk di sana tanpa sampaikan hantu. Tapi bawa ke sana, pemerintah daerah dalam hal ini, kita dua sudah terpilih, kita sudah siapkan fasilitas. Pasar ikan kita sudah bangun di sana. Supaya jangan di trotoar Sorongduweri. Penampung ikan juga kita siapkan. Supaya ikan kalau sudah mau dekatan kita masukkan di konsulat supaya bisa awet kalau bisa tahan. Bapak Ibu dong punya ikan-ikan ini bawa ke sana bukan tapi Pemda sudah siap. Dalam hari ini sudah ada pihak ketiga yang ambil itu. Kita dan habis. Yang berikut kita punya potensi alam kelapa. Kenapa ini sudah habis? Mungkin ada yang coba dibangun. Masa ini tanam kelapa. Karena ke depan sudah populer dalam ekonomi. Jika kita berdua terpilih, kita akan bangun asrama di Biak untuk mahasiswa kita di situ. Nanti kita tahu. Kalau masih di bawah 35 atau 34 masih peluang. Ada penerimaan mendaftar. Tapi kalau sudah lewat dari 35 ke 36 berarti dia sudah bisa masuk. Kita tadi saya sampaikan bahwa potensi lokal kita ikan dan lain-lain pasti kita siapkan perusahaan yang bisa adik-adik kita yang sudah usia lebih mereka bisa masuk kerja di sini. MH yang sedang dibangun dan ketika dia selesai dia butuh karyawan banyak dan pasti kita ambil di semua kampung yang ada di Sucuri. Kalau saya setuju, saya mengajak kita semua masyarakat banyak di luar. Belum. Saya sudah bawa berkat di luar. Kalau belum masuk, baru saya sudah dapat. Jadi 1-2 masuk, saya minta dukungan doa. Pembangunan gereja menjadi tanggung jawab kita berdua. Dalam arti rehab atau pagar atau apa, kita siap. Kita berdua siap. Bahwa di Kampung Wongkena pertahankan 80% yang ada. Saya mau sampaikan bahwa pertahankan 80%. Ketika kita dua terpilih, berumah ya. Nanti kembali ke situ. Nanti kembali tinggal dengan Mama Dora dan cari-cari paripur. Baru mungkin nanti kalau di kantor tidak bisa ketemu saya datang supaya mencari-cari mau bicara saya seperti apa lagi sampaikan.
bukan lagi di kantor, tapi kita dua nanti turun di kampung-kampung. 38 kampung di Superi kita dua turun. Kita dua nanti ketika sudah terpilih kembali kita datang kembali untuk fase final. Fase final sampai programnya sampai di Tondo bawa ke sana itu laksanakan. Tidak jelas, tidak jelas. Tapi masih prosesnya kita bicara omnis manyong ya orang kono bicara ini. Dia toh artinya sesuatu yang belum sampai di sana kita bicara yang jadi tertinggi. Ya kita bicara yang bisa hari ini kita buat. Contohnya jalan ini saya bikin jalan setapak saya aspal dia. Jalan yang ada di Superi Utara sana barat dia dan sebentar berapa kilo lagi dia sampai di Porisa. Saya sudah cek, nanti dia akan sampai di Sawendi. Dan Sawendi kita akan sampai di Sowe, Imam Karyer punya halaman rumah. Baru kita kasih mulai. Kenapa tidak bisa? Partai yang saya pakai ini, saya tidak besok saya menang, saya tidak pergi bayar uang. Karena partai ini mereka sudah serahkan gratis ke saya. Mereka, tapi kita ibarat kue, 5 kue, kita 5 orang di dalam sini atau berapa orang ini kita mau makan kue tapi hanya kue cuma 3 saja. Bagaimana Arbori? Karena Yorba ya memang karena toko jauh hanya cukup untuk beli 3. Baru yang lain untuk menjawab ini tidak bisa. Kita minta ke pusat. Partai nanti bantu bawa kirim kue yang sisa terus kami menjawab kita pilih keluar semua. Jadi saya berani bicara karena saya pakai partai yang sudah tanggal 20 itu presiden dilantik. Prabowo. Dan partai-partai yang kita pakai ini, saya sendiri dari kader Golkar, 16 menteri sudah siap. Ini yang punya presidennya. Karena karena ke Jakarta dia. Dan janji terakhir Bu Yani selaku Ketua DPD Provinsi Papua, jika Partai Gerindra menang di kabupaten kota atau provinsi, calon yang diusung, calon bupati, calon wakil, setelah dilantik, menghadap saya. Bapak Ibu Tona ke sana tidak jalan kosong. Tapi Tona bawa catatan yang sudah turun dari kampung-kampung ke kampung ini. Tona sudah 1.000 rumah. Tona masukkan dalam proposal itu. Abrasi ini sudah hancur. Kita mau bangun taluk. Tona sudah masuk berapa kilometer. Di Mapia, Miospefondi, Musumapi, Ranu. Kita butuh ambil ikan nanti Tona bawa ke Jakarta. Serahkan ke presiden. Jadi Tona bukan asal bicara. Udah formula apa dia ada, ibu sambil dada. Mau. Karena nomor 3 menentukan masa depan Kabupaten Superi di Pulau Superi. 10 partai menjadi jaminan buat saya untuk kita sama-sama jalan 5 tahun ke depan. Kursi sudah siap. Bapak Sabya ada, Bapak Wamra Markus ada, dan 15 partai siap kawal. Sehingga itu saya tadi sampaikan, kalau tidak didukung, tidak dasar dengan doa, tidak akan berjalan. Oleh karena itu, saya minta kepada ketika tinggal kurang lebih 3 minggu lagi, tanggal 27 sebelum masuk ke bilik suara, berdoa dulu. 5 menit lagi. Nanti sampai dalam buka surat suara nanti, roh Tuhan, siapa yang menjadi anak asli Superi? Pasti tidak kalian. Kok bagaimana ya harus berokon sebelum. Itu yang tadi dari awal saya bilang, saya bukan imitasi, saya bukan fotokopi, tapi saya ini asli. Dan mesra, kita dua terpilih, saya tidak pulang ke BX, saya tidak pulang ke Jakarta, ke Jawa, ke kita. Mobil yang dibuat sebelum udah I love you. Oleh beberapa masyarakat atau orang atau seperti apa yang namanya politik seperti begitu. Mungkin maju jadi bupati tanggal 27 dipilih nanti KPK tangkap dia masuk lembaga. Ini sedang diisi, mungkin belum sampai di sini jalankan. Yang berikut Noni menggunakan pegawai terus Pak Hasan itu orang Islam, jangan pilih dia. Nanti besok dia naik, dia bangun masjid 5 distrik.
Ini yang sedang berjalan di Bangka. Wakil ini Kabupaten Superi gelap, masih pelita, dia sudah ada di Superi. Sampai dengan tanggal 3 Agustus dia kunjungi Superi. Tapi kenapa tidak dari waktu dia sudah duluan di sini tidak tahu? Ini dia mau maju jadi calon wakil bupati, baru nanti dia mau maju bangun masjid. Masjid satu di Sorongweli itu besar umat sedikit. Masih, bangun yang benar-benar ini. Jadi masjid itu besar tapi sedikit umat yang ada. Kenapa ini mau bangun lagi masjid di sama-sama dengan saya itu ingin sekalipun memang dia sudah pensiun, tapi dia mau maju untuk membangun Superi sama-sama dengan saya. Karena dia tahu persis kondisi Superi saat ini. Itu saya ditangkap. Saya mau sampaikan bahwa saya terakhir di DP, yang saya pikir dalam pikiran saya sampaikan ke kakak pasti yang kafir, kakak tuna pergi tapi saya tidak punya uang. Akhirnya tuna pergi sampai di Nasdem di dalam. Sementara kabupaten ini semua sudah tunggu di dalam karena janji waktu yang sama, hari yang sama untuk mereka mau dicoba. Besok Bangka Nasdem itu 3 bulan. Lalu saya masuk di hari yang pas mereka mau 15 Bangka, mereka dulu pikir. Kita ini harus 3 bulan baru Paman Supin datang kita harus bisa Bangka ini. Bisa atau tidak? Bisa selalu keluar dari kami kan keluar dari Paman Supin memang luar biasa. Saya cuma senyum dan diam. Saya serahkan hasil survei ke petinggi atau pimpinan partai pusat Nasdem. Lalu saya cuma duduk dalam hati Dewarna dia itu muda. Saya cuma keyakinan hanya Tuhan saja. Kalau Biak, Yapen, Paropen, Sarbi, Kerom, 5 kabupaten, tambah Superi 6 kabupaten. Kita sama-sama terima kasih Tuhan itu karena Tuhan. Tidak lama partai PKB lagi ajak. Saya pergi. Baru mau partai, jadi saya cuma kirim. Saya punya hasil survei dengan rekomendasi dari kita punya hasil survei. Saya butuh uang. Karena ada tanah saya sudah. Kalau tidak punya, kita perlu lagi jadi calon. Arere. Nama tandanya. 2029. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Terima kasih. Itu berarti ada tanda-tanda kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah sekalian jangan ragu. Jangan ragu. Tanggal 27 coblos nomor 3. Bawaslu, KPU, dan keamanan juga sudah hadir di sini menemani kita. Bapak-bapak, mama, adik-adik, opa, saya punya oma yang ada di sini yang sayang kita dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Hanya pengkoda yang punya niat tulus dan ikhlas untuk membawa kapal itu yang bisa membawa kapal itu menyeberang sampai di tujuan pulau abadi yang kita ingin. Dipercaya, tapi cari yang betul-betul Bapak dan Ibu percaya bahwa dia bisa menakodai kapal ini dengan selamat sampai tujuan. Itu harapan kita. Beberapa hal, jadi ada yang belum. Banyak yang bertanya, Pak Sahrul Hasan ini orang mana? Saya mau sampaikan bahwa Sahrul kota Dobo yang kalau Dobo yang di Bandung itu saya aku sudah tua, umur sudah tua, tapi semangat tetap muda. Karena saya dampingi anak muda, jadi saya katakan saja 60-an. Jadi kita punya umur kalau dijumlah 102, kalau bagi 51, berarti masih tua.
Jadi tapi selama Manokwari di Arfai. Waktu SD saya di Manokwari. Saya waktu SD mungkin kalau bapak-bapak yang senior-senior, dulu saya sekolah tuh masih pakai batu tulis di Manokwari, tidak ada buku, tidak ada seragam. Sampai sekolah, Pak Guru kasih pelajaran, dicatat tintai, hapus, bikin lagi, selesai mau pulang sekolah, hapus, taruh di atas lemari, pulang tak bawa apa-apa. Jadi betul-betul kita punya otak, dilatih untuk mengingat. Saya SD di Manokwari, kemudian saya SMP di Sentani, Hasan Nunsi yang ada di foto itu. Kemudian pemekaran Kabupaten Sutiuri. Setelah saya di Jayapura mengajar, saya pindah ke STM PKBIA, kemudian saya bergabung, Pak An Samsun sebagai Kepala Dinas, Pak Rum Gabo sebagai Kabid Satgas, lewat IKBS, kita sama-sama untuk rehab. Jadi, Kena ini saya sudah datang ini yang kesekian kali. Pertama datang masih belum pemekaran. Lewat Porisa langsung sambung ke sini. Hanya untuk rehab sekolah. Kemudian yang kedua setelah saya Kepala Dinas Pendidikan, saya di sini. Pak Kepala Sekolah waktu itu di sini yang Komisi Tebal, itu sekarang ada di Subabil. Tadi saya lihat beliau ada anak orangnya. Itu dulu sekian ada kunjungan di sini. Dan ini saya datang lagi yang keempat atau kelima karena saya dengan Pak waktu itu Pak Fred Manufando belum menjadi bupati. Waktu dengan Pak SSM kita ada resmikan apa dulu sini air ya. Nah, itu kita di sini itu saya juga ada. Kemudian setelah Pak Fred Manufando jadi bupati, beliau datang ke sini karena waktu itu dengar ada masalah malaria. Kita datang jam tiba-tiba dia bel saya, dia bilang sang tip-top kita ke Cawendi. Cek katanya ada penularan malaria pada saat ada wabah. Dan bukan sebagai siapa-siapa, sebagai calon wakil bupati untuk saya punya adik Roni. Jadi saya niat maju juri dari awal dia punya kondisi. Dan saya ingin jadi pionir bahwa anak-anak muda Sutiuri harus nanti punya jejak seperti adik Roni. Kamu harus berani, harus maju, kita harus cerdas. Ke depan kalau generasi sudah bagus, sudah maju, saya atlet. Saya jaga gawang saja lihat adik-adik dari belakang. Karena saya tahu nolnya Sutiuri. Jadi kebanggaan saya ketika anak muda Sutiuri dia bisa berhasil di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Itulah harapan saya. Dan saya bilang saya sukses Sutiuri. Kemudian saya kenapa begini? Karena saya merasa Sutiuri punya jasa untuk saya. Saya punya anak 3 perempuan semua. Semua yang 2 sukawin tinggal 1. Perempuan jadi kalau sukawin sudah pacar mama kita di rumah sendiri saya semacam. Jadi mau pergi ke depan lihat macet ke kamar usah juga jadi. Karena saya ada macet saja di rumah, tidak pikir apa-apa. Cuma karena saya sering di masyarakat, saya memulai untuk membangun Sutiuri. Itu yang mendasar. Hidup saya umur segini paling tinggal berapa tahun lagi saya pakai untuk beramal saja, untuk berbakti kepada orang banyak. Supaya satu saat Tuhan panggil saya, orang Sutiuri bilang, oh Pak Haji Hasan itu dia waktu di Sutiuri itu diambil tapi dia betul-betul di Sutiuri. Itu saya ingin tinggalkan kenangan itu. Saya maju kalau hanya sekedar untuk maju-maju saja, untuk apa? Karena ada niat itu, maka saya lakukan semua ini. Terkait dengan itu, maka bila mana saya dengan kita terpilih, maka yang pertama adalah adat. Adat saya mau rapikan. Adat Sutiuri saya mau rapikan. Dia punya ketua dewan adat, dia punya mananwir sampai ke keret-keret, sampai semua hak perempuan, hak laki-laki sesuai dengan mandat otonomi khusus, hak dasar orang Sutiuri. Saya rapikan. Itu langkah awal yang akan dibuat. Mananwir punya tugas, punya semua. Kita mau rapikan. Setelah itu sidang klasis semua betul-betul bersukacita untuk menyelenggarakan itu dengan baik, dengan tentram tanpa ada masalah. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga baru kita perbaiki sejarah Sutiuri. Baru kita masuk di program. Kalau pendidikan saya memang guru, saya tahu nasibnya letakkan dia punya patok bangunan awal.
itu dengan Pasteur Sarakan yang potong kayunya, saya yang tanam. Jadi SMA Koridor saya tahu persis dia punya bangunan karena saya ikut. Satu hal yang saya mau ajak cerita dengan Bapak dan Ibu yang penting ini menyangkut rencana. Kalau kami berdua terpilih di daerah Marsram Teluk, pesisir sampai selatan, itu kami akan manfaatkan untuk pertama kita bangun pelabuhan pendaratan itu, pasar ikan dan tempat pelelangan ikan. Tentu kita bangun cold storage dan hasil akhir kita bangun dua kemungkinan. Pertama pabrik ikan asin dengan pabrik pengaliran ikan ini. Dengan maksud apa? Nelayan-nelayan yang ada di kepulauan semua pada saat dia mencari dapat ikan, begitu dia sandar di sana, dia tidak lagi pikir dia bawa pulang ikan atau dia punya ikan khusus. Karena kita di sana, pemerintah dan pihak ketiga akan menampung itu. Yang pertama, kita jual di tempat pelelangan ikan karena ada pasar ikan. Yang kedua, kita kirimin kalau memang ada kualitas yang bisa kita kirim. Ketiga, kalau tidak habis kita taruh di cold storage. Kalau tidak laku, kita bikin ikan asin. Kalau dia busuk, kita bikin olah jadi pakan ternak. Jadi semuanya dia berfungsi. Itu harapan dari kami sehingga nelayan-nelayan, karena saya sudah hitung ikan asin 1 kilo di sekarang di Biak itu 65.000, paling murah 55.000. Jadi kalau kita bisa bikin asin sampai 10, 20 apalagi sampai ratusan kilo, berarti pendapatan kita sudah bisa. Ikan biasa, ikan mentah itu 1 kilo sekitar 30.000. Saya pernah lihat itu di pasar Sorondeweri itu hampir 50 kilo. Kali 30.000 itu sudah 1,5 juta 1 ekor. Kualitas yang tadi kita punya pasaran ya. Jadi itu Bapak sudah punya uang 3 juta. Kalau 1 bulan itu sudah 12 juta. 12 potong sini paling tidak 5 juta Bapak sudah bisa simpan. 7 juta pakai makan, pakai bayar ini, beli ini, 5 juta sudah bisa simpan. Kalau ini dia berjalan betul, maka saya yakin Bapak dan Ibu dari perikanan saja kita sudah bisa sejahtera. Cuma kehadiran kita mau angkat semua potensi ini menjadi betul-betul dia bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, sagu sudah disampaikan tadi, nanti kita larang penebangan sagu sembarangan. Setiap sagu yang ditebang harus menghasilkan sagunya. Bukan sagu yang ditebang dibuang begitu saja, itu nanti tumbuh marah. Lagi karena sagu kita sudah punya pasar. Sagu nanti kita bikin titik-titik yang bisa jadi pabrik sagu kita bikin. Karena kita mau kemas dia jadi kayak tepung terigu. Ada tepung, dia bisa kita makan begitu. Kalau saya kita di Dobo itu biasa bilang ada bikin sinoli dan jepa-jepa. Sini kita bisa bikin sagu, ada juga sinoli saya lihat. Kemudian kita dukung untuk bahan kosmetik. Apa nih melihat sagu itu kalau kita rendam, taruh di muka dia dingin, kan? Itu kalau ada campuran kosmetik, itu jadi masker kosmetik. Itu di Arab Saudi, di Thailand, itu dan jadikan alat kosmetik. Oleh sebab itu sagu ini kita produksi. Sorry, karena superior punya kelapa tidak dipetik, baru dibikin kopra, dia jatuh sendiri. Kalau daerah lain itu orang petik, jadi belum tua betul udah petik. Tapi kalau superior itu dijatuh sendiri, jadi dia punya kadar minyak tinggi. Itu pabrik di Moli di Jakarta Selatan. Itu saya pernah main-main di sana. Dia butuhkan 2 jenis kelapa dengan kelapa sawit. Berapa ton pun kita punya, dia siap tampung. Maka nanti kita berdayakan. Bapak dan Ibu yang sudah punya potensi tapi belum memahami teknologi, kita datangkan orang atau kita pergi pelatihan supaya pulang dia olah sendiri. Itu harapan kita seperti itu. Masuk itu kalau Bapak dan Ibu masuknya kayak ular sedikit-sedikit, jadi nanti sempit. Itu rencana kita kasih bongkar dia, kasih luas dia. Nanti kita taruh batu tahu, kita timbun dia, kiri kanan dia luas, dia dalam. Pinggir piran kita taruh tiang listrik, pasang lampu. Jadi Bapak dan Ibu nanti ke Sorondeweri sudah tidak perlu tunggu bis, cabut dari sini tembak lurus masuk selat, tembus Sorondeweri. Jadi kalau Ibu Bapak bisa bayangkan andai kata selat itu sudah begitu baru ada lampu-lampu, kita punya tempat wisata pasti indah. Superior. Kalau itu sukses, kita menuju yang disorek di Selat. Kita mau jadikan yang dicoba. Kalau sukses, kita pindah ke Selat Sorek.
yang di depan mata, semoga itu bisa kita angkat, karena itulah milik masyarakat Supiori, dan itu adalah potensi alam yang ada di Kabupaten Supiori. Jika kita juga sudah sore, Bawaslu ada di sekitar kita punya waktu sampai jam berapa? Jadi kita tidak panjang, saya sampaikan nanti ada hal yang apa yang saya dengan calon bupati yang kita kerjakan hari ini adalah sebuah pergumulan untuk masyarakat Supiori. Hanya Tuhan yang tahu lewat tangan-tangan manusia, Bapak dan Ibu. Ketika Tuhan yang merestui dengan doa kita, maka tanggal 27 kita akan dapatkan nakoda yang betul-betul bisa membawa kapal besar ini menuju Taman Eden yang kita idamkan kemudian hari. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom. Ladies and gentlemen, saya panggil calon bupati, bahkan bupati sebagai anak mantu. Hanya menyampaikan 3 tahun saya tinggalkan Jayapura dan saya berada di Kampung Sawendi. Kesengsaraan yang kami biasa tempuh. Ketika berpikir, maka kami susah sekali. Sehingga bukan pertanyaan tetapi imbauan supaya kedua tolong kami untuk membuka jalan dari Soek menuju ke Awabiaidi, tempat yang kami biasa menyeberang, supaya ada perhubungan jalan raya di darat, maka jalan di laut pun akan jadi. Tolong kami untuk membuka jalan itu. Bisa mesin duduk di atas pontong, lalu dia akan menggali tempat itu selat bagi kami untuk menyeberang. Itu yang pertama. Ketika kami sampai di koridor, kami sudah basah, kami tidak punya tempat untuk kami akan mengganti. Tidak ada tempat transit bagi kami. Kami mohon, atas nama Kampung Sawendi saya mewakili, tolong kami untuk membuat rumah kecil bagi kami untuk transit mengganti. Bapak-bapak dorang sendiri perhatikan, kami biasa seperti anak ayam yang masuk di dalam kandang menuju ke bupati, punya jalan yang menuju ke Sornberi. Mobil-mobil kecil-kecil itu yang tutup di dasarnya tersusuk kayu-kayu kecil, dan kami duduk seperti ayam yang di dalam mobil menuju. Tolong memberikan kepada kami mobil yang baik untuk menjamin akan masyarakat ini. Kalau bisa, polisi coba mengecek mobil-mobil bus yang membuat dia. Lihat itu, minyak di belakang, gabus yang susun sampai melebihi. Supaya pemerintah bantu kami untuk memberikan bantuan yang membantu kami untuk menjalan ke Sornberi dan Biak. Ini merupakan titipan untuk kedua beliau yang besok dipilih pada tanggal 27 November 2024. Koordinator kader dan seluruh masyarakat yang hadir besok tahu kenapa Bapak mengatakan belum kenal maka tak saya, makanya harus kenal. Berarti tahun 2 dari besok pilih, jangan ragu, jangan untuk memimpin kita ke depan. Apa kedua beliau sudah sampaikan, makanya di saat ini saat dipelajari mewakili sekolah. Yang kedua adalah rumah rehab. Yang ketiga pembangunan rumah rehab. Tadi ada yang belum, makanya selama ini kita bentrok. Singkat karena waktu. Saya Yunus saja,
Kalau siapa yang tidak kenal saya, ikan paus. Nanti arahnya koridor tembus di Kuning, itu 800 meter, dan saya juga sudah hitung berapa biayanya itu. Bisa kalau tadi Meti kita bisa lewat darat. Kemudian menyangkut yang rumah, tadi Pak calon bupati sudah sampaikan, itu sudah pasti karena misi kita itu memperbaiki kehidupan rakyat, itu terutama rumah tempat tinggal, kemudian MCK, ibu hamil dan ibu menyusui, dan air bersih. Itu fasilitasnya, karena ini kita hindari dari stunting. Sumber stunting itu dari beberapa, itu jadi titik kalau lupa sampaikan. Jadi bapak dan ibu, untuk mama-mama yang lansia, yang janda, TTT ini punya tugas, harusnya itu bangun pagi, teh sudah ada di meja, dia sarapan, dia pergi main-main di cucu, dia capek, dia tidur, bangun siang, dia makan, dia lihat ibu cucu, dia tidur lagi, ajak dia jalan-jalan. Karena mereka, kita kasihan mereka sekarang sudah umur, tidak bisa apa-apa, itu akan menjadi perhatian kita. Kemudian yang perhatian kita. Dan saya selalu saya jadikan para generasi muda, kita jadikan perhatian untuk menopang. Jadi ketika kita sudah terpilih, mobil-mobil ini tidak langsung dari koridor ke dia, nanti singgah di Sorongwiri. Di terminal induk Sutiori nanti kita sudah berlakukan terminal induk. Dari Sorongwiri ke dia sendiri. Tapi yang tadi keamanan Polri supaya khusus bagian lantas untuk itu juga berdampak bagus. Nah ini kalau khusus untuk kendaraan koridor itu biasanya bukan dari pemerintah daerah, pribadi yang punya kendaraan sendiri bisa buka rute itu. Jadi seharusnya kita juga tidak inginkan seperti tapi yang mau bagaimana kondisi sehingga mereka bisa menyesuaikan karena belum ada kendaraan. Tapi kita nanti pendalam, jangan tiba-tiba mau pick up terus hujan, sendo. Kalau jalan sudah masuk di Kunef berarti tidak di koridor Kunef. Tapi kalau jalan sudah sampai putar ke Solek berarti ya sudah. Bapak mungkin dari Solek menyeberang ke Kunef. Tapi kalau infrastruktur semua terhubung, sudah terhubung berarti ofur rumah verba. Langsung Bapak turun depan rumah dengan sopir. Bapak turun depan rumah maksudnya sana. Baru ganti baju di situ. Ya, terima kasih. Itu akan jawabannya kamu akan berikan pada tanggal 27. Itu saja, terima kasih. Saya di sini, kami punya anak-anak Sawendi yang punya ijazah, sudah dipilih dan terpilih sebagai bupati, maka tolong 1-2 anak yang ada di Sawendi diangkat atau disiapkan sebagai calon pegawai negeri di Sawendi. Waktu saya kembalikan. 27 November kita pilih nomor 3, nomor 3. Terima kasih. Dengan demikian kami akhir dulu, kami jadi akhir. Kalau kita jadi orang apa lagi, sani mansanya karena sini saya itu mau mampir ngoro. Desa mungkin ada di Malaysia. Aku sini nggak bangsu bahasa itu gue. Kataran sini gue na sama do tas tanggal 20.
pagi para su jalan su aman-aman tak boleh koi